Ya, selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab sebagaimana kita lakukan setiap pagi. Dan hari ini kita akan mempelajari Kitab Wahyu pasal yang ke-8. Kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-8. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami rendahkan hati di hadapan-Mu dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar Tuhan memberkati akal budi kami, menolong kami untuk memahami apa yang dituliskan, apa yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami juga menolong kami untuk memahaminya. Puji hormat Tuhan kami naikkan padamu. Kiranya berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang mempelajari firman-Mu, yang merindukan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 8 tidak terlalu panjang, hanya ada 13 ayat saja. Oke, silakan Lilin akan membacakannya untuk kita. Mari, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan 1/3 dari laut itu menjadi darah. Dan matilah 1/3 dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah 1/3 dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang, sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari itu terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus.
Kita sudah sampai di pasal 8 dari kitab Wahyu, ya. Pasal 8 di mana saya sudah mengatakan di bagian awal-awal bahwa apa yang tercatat dalam kitab Wahyu itu adalah suatu penyingkapan atau pewahyuan, ya. Penyingkapan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, ya. Jadi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan juga ya, kitab Wahyu ini mencatat, ya, ada hal-hal yang di atas terjadi di sorga dan hal-hal yang terjadi di bumi. Jadi kita harus dapat men-switch-nya atau merubahnya di konsep kita, hal-hal yang terjadi di atas dan hal-hal yang terjadi di bawah, ya. Nah, kemudian ya, kita harus memahami juga bahwa peristiwa-peristiwa itu yang terjadi, yang tercatat dalam kitab Wahyu belum tentu bersifat urut begitu, tetapi bisa saja itu terjadi bersamaan karena di atas dan di bawah gitu. Nah, jadi kita harus memahami itu. Kemudian ada banyak hal lagi yang bisa menolong kita untuk mengerti kitab Wahyu, yaitu ada banyak kali dipakai di dalam kitab Wahyu itu adalah istilah-istilah atau ungkapan atau simbol-simbol yang sudah pernah dipakai di Perjanjian Lama, ya. Itu diulangi lagi di sini, ya, tentu dengan makna yang sama, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kemudian ya, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, ya, kita tahu bahwa sebagian ini mulai dari pasal 4, ya, itu berbicara sesudah zaman jemaat, yang pasal 2, pasal 3. Jadi sesudah terjadi pengangkatan, ya. Dan ada 7 tahun, ini 7 tahun masa penganiayaan atau masa tribulation atau masa murka Allah, masa kesusahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin baik sekali bagi kita untuk memahami, ya, betapa ya sedihnya Tuhan, betapa marahnya Tuhan, ya, betapa murkanya Tuhan, ya, ketika manusia yang Dia ciptakan, yang diberi kehendak bebas, ya, memilih, ya, oleh kehendak bebasnya memilih menentangnya, memilih mengabaikannya, memilih mengikut iblis gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita dapatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh murka. Nah, pendengar, ya, mungkin ada yang berpikir, ya, mengapa Tuhan bisa murka? Oh ya, Tuhan itu pribadi yang sempurna. Ya, Tuhan itu pribadi yang sempurna. Jadi seberapa besar kasihnya, seberapa besar pula lah murkanya, ya. Karena balance, ya. Jadi Tuhan itu ya seimbang. Kalau kita manusia ada yang ya lebih banyak murka daripada kasih, atau lebih banyak kasih daripada murka, ya. Dan Tuhan itu balance, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat, ya, betapa, ya, itu di pasal 6 itu meterai, ya. Nah, meterai itu adalah sesuatu yang ditahan, ya, sesuatu yang akan terjadi, ditahan, ya, ditahan dengan meterai, ya, artinya masih disegel gitu, ya, di meterai, disegel, ya. Nah, sampai ada yang membuka segel itu, maka segala sesuatu yang akan terjadi yang tadinya tertahan itu, ya, itu akan lepas gitu, terjadi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di pasal 6 ada meterai-meterai dibuka, kemudian diselingin dengan pasal 7 itu mengenai pemeteraian, ya. Nah, ini jadi
ada orang-orang yang dimeteraikan menjadi saksi Tuhan, menjadi ini ya, dari menjadi saksi Tuhan di masa kesusahan ini, dan mereka itu adalah 144.000 orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Karena apa? Karena gereja atau jemaat sudah terangkat. Jadi sekarang saksinya pada masa tribulation, pada masa kesusahan besar, itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, dari kelompok saksi Yehova ada kesalahan menafsirkan bahwa hanya 144.000 ini saja yang akan masuk surga kan. Nah, jadi saya selalu berkata kepada mereka bahwa jumlahnya sudah jauh-jauh lama cukup gitu ya. Jadi mereka yang sekarang ini sudah nggak masuk lagi gitu, kalau memang itu. Tetapi Alkitab dengan jelas-jelas mengatakan bahwa itu adalah orang Yahudi. Bahkan dari tiap-tiap suku 12.000 itu sudah ditetapkan pula ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itu harus kita fahami dengan sangat baik ya. Dan kita tahu bahwa mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil ya. Itulah sebabnya kemarin kita sudah membahas ya, dari suku-suku yang terpilih Yehuda nomor 1 ya. Yehuda nomor 1, mengapa menempatkan Yehuda nomor 1? Karena ini bukan urutan menurut Yudaisme ya, juga bukan urutan menurut hukum Taurat, tapi ini urutan menurut kasih karunia Injil ya. Injil kasih karunia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ada di pasal 8 ya. Pasal ke-8 adalah setelah meterai ke-6 di pasal 6 itu dibuka dan diselingi dengan masalah meterai itu ya, 144.000 orang yang dimeterai itu ya, diselingi antara terpisahkan antara meterai ke-6 dan meterai ke-7 ya. Nah, sekarang meterai ke-7 katanya. Dan ketika anak domba itu yang membuka meterai yang ke-7 ya, meterai ke-7 katanya meterai terakhir ini ya. Dan meterai ke-7 ini menghantarkan ya sangkakala, 7 sangkakala. Jadi ketika meterai yang ke-7 dibuka ya katanya, ini di sorga terjadi sunyi senyap di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang telah mencoba untuk memahami ya mengapa, apa maknanya itu sunyi senyap itu, apa maknanya. Ya memang sulit untuk mereka-reka ya apa maknanya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau di dunia ini ada sesuatu terjadi dan kita semua tidak bisa bicara dan diam gitu, sunyi senyap, itu kira-kira apa yang terjadi? Itu kita bisa menduga bahwa sesuatu yang sangat hebat terjadi, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Apa itu? Ya, sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Nah, kita juga di bumi ini seringkali ada acara mengheningkan cipta katanya. Apa itu? Ya, banyak kali guru tidak menjelaskan mengapa anak-anak di sekolahan itu mengheningkan cipta itu bikin apa gitu ya, bikin apa sehingga mereka pikir itu saatnya cuma diam-diam aja begitu ya. Padahal maknanya itu adalah supaya kita mengenang ya, masih bilang mengheningkan cipta ya, kita mengenang para pahlawan yang sudah membela negara kita ya. Jadi mengheningkan cipta, tahu maknanya apa ya. Bangsa yang tidak menghargai pahlawannya adalah bangsa yang tidak berbudi, dan bangsa yang tidak berbudi tidak akan maju gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya maka sunyi senyaplah di sorga ya. Sunyi senyap di sorga, bisa jadi ya para malaikat tahu apa yang akan terjadi ketika sangkakala ke-7 ini ditiupkan ya. Jadi
kita lihat ya, ada sesuatu yang sangat dahsyat yang akan terjadi, yang akan diiringi dengan dibukanya meterai yang ketujuh itu ya. Jadi apa yang tadinya ditutup ya, apa yang tadinya ditutup dan ditahan, kini dibuka ya. Yang ketujuh. Nah, katanya di surga sunyi senyap ya, sunyi senyap. Wah, semuanya tertegun ya, semuanya tertegun karena apa? Karena ada hal yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Nah, kemudian di ayat yang kedua ya, katanya setengah jam ini ya, setengah jam mereka tertegun setengah jam. Nah, lalu ya, aku melihat katanya ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala. Nah, ini kenapa sangkakala? Ya, sangkakala itu ditiupkan, itu adalah menandain ada satu peristiwa yang penting yang perlu diwaspadai. Ya, biasanya kalau peperangan itu sangkakala ditiup supaya rakyat siaga ya, rakyat siaga ya. Kalau sekarang mungkin diganti dengan sirine ya. Kalau dulu sangkakala, sekarang ini sirine gitu ya, sirine mobil polisi, mobil ambulan ya. Sirine itu apa, mobil ini pejabat lewat gitu, sirine polisi punya mobil. Nah, dulu itu sangkakala. Jadi pendengar memahaminya dengan bahwa pada waktu Tuhan datang, katanya hari pengangkatan, sangkakala berbunyi katanya. Jadi ini sangkakala ini adalah sirine surgawi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ya, kita lihat ini ketujuh malaikat ya, ketujuh malaikat diberikan 7 sangkakala ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka membawa 7 sangkakala yang akan dibunyikan menandai satu peristiwa besar ya, peristiwa besar demi peristiwa besar akan terjadi. Nah, kita tahu bahwa ketika sangkakala ditiupkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, itu terjadi pengangkatan. Dan sekarang ada 7 sangkakala akan ditiupkan. Apakah gerangannya yang akan terjadi gitu ya. Dan kita lihat katanya ayat nomor 3, seorang malaikat lain ya, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas ya. Pedupaan emas itu ya semacam satu alat itu untuk menaruh dupa ya, pedupaan emas ya, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan ya, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Nah, ada banyak diskusi di antara teolog mengenai doa ini orang kudus. Apakah ini doa orang kudus sepanjang zaman maksudnya? Apakah ini doa orang kudus yang hanya pada masa tribulation saja ya? Apakah ini doa orang kudus yang menderita, orang-orang Yahudi yang banyak disiksa dan lain sebagainya di masa tribulation ini ya? Ini doa katanya doa semua orang kudus, doa semua orang kudus di segala zaman, atau doa semua orang kudus pada zaman tertentu gitu. Nah, tetapi okelah, apapun itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang jelas di sini mau digambarkan kepada Yohanes, dan dia menuliskannya bagi kita, bahwa Allah mendengarkan doa ya, bahwa seruan orang ya, seruan orang manusia di muka bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang janda dan seorang hakim ya, bahwa seorang janda yang ini datang terus kepada hakim itu ya, dengan tak henti-hentinya meminta hakim itu membela
ini membela perkaranya yang dia diperlakukan dengan tidak adil, ya. Nah, Tuhan lalu di akhir ceritanya dia menyimpulkan bahwa hakim yang jahat, yang bengis itu, ya, itu pun karena perempuan itu terus menerus datang memohon, mau tak mau, ya, akhirnya melayani juga. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi. Nah, lalu banyak orang menyangka, ya, banyak orang menyangka bahwa oh supaya Tuhan menjawab doa kita, maka kita kayak anak bandel gitu. Kita kayak anak bandel, lalu kita ngotot gitu, ya, kayak anak kalau dibawa ke rumah sakit, di mall gitu, anak dibawa di mall, ya, lalu mau minta dibelikan mainan, orang tuanya nggak mau, lalu dia duduk di bawah, dia nangis di lantai gitu. Ada yang berpikir kita perlu seperti itu, ya. Oh tidak, ya. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah mengenai ini. Tuhan Yesus mau katakan bahwa kalau manusia ciptaan Allah, ya, diperlakukan tidak adil, kalau dia berseru, ya, meminta keadilan, maka Allah yang Maha Adil, ya, maka Allah yang Maha Adil pasti akan bertindak. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itulah maka, ya, sepatutnya tidak ada orang yang memperlakukan manusia yang lain dengan tidak adil, ya. Apalagi yang berkuasa, ya, yang berkuasa. Nah, sekarang ini di Myanmar, ya, di Myanmar itu penguasanya, ya, yang egois, yang tidak mau turun, padahal dulu waktu pemilu sudah kalah. Di dunia cuma ada satu, dia menyelenggarakan pemilu, dia kalah, dia nggak mau turun gitu. itu di Myanmar itu, ya. Betul-betul nggak tahu malu, ya. Betul-betul nggak tahu malu. Bingung juga kita di muka bumi ada orang yang mukanya setebal tembok raksasa Cina itu, ya enggak. Yang dia menyelenggarakan pemilu, dia kalah, dia nggak mau turun gitu, ya. Sekarang setiap orang yang memprotesnya ditangkapin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cuman, ya, sayang mereka berseru kepada Allah yang salah menurut pendapat saya gitu. Mereka berseru kepada Allah yang salah, ya. Kalau mereka berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, mereka pasti akan didengarkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh sebab itu, ya, kalau barang siapapun yang diperlakukan tidak adil di muka bumi ini, karena dia adalah ciptaan Tuhan, maka jikalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkannya. Nah, inilah doa semua orang kudus naik ke hadapan Tuhan, ya. Kita lihat, ya, terutama mereka yang diperlakukan tidak adil, terutama mereka yang disiksa oleh karena kebenaran dan sebagainya. Oh, itu menimbulkan kegeraman di hadapan Allah, ya. Melihat manusia di muka bumi yang lain sedemikian jahatnya. Nah, ayat 4 katanya, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ini tentu sesuatu yang bersifat simbolik bahwa malaikat itu menghantarkan doa orang-orang kudus di bumi ini. Nah, orang-orang kudus ini siapa ini orang-orang kudus? Kenapa ada disebut orang kudus, ya? Santo dan santa. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang kudus, ya. Nah, ini perlu difahami. Orang kudus itu bukan orang yang tidak berdosa atau apa, tidak, ya. Tapi orang kudus, ya, orang kudus adalah orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus, yang telah mengaminkan Yesus mati baginya di atas kayu salib dan dia hidup bagi Yesus Kristus di muka bumi ini. Jadi yang telah menyetujui, yang telah mengaminkan bahwa ia hidup bagi Yesus Kristus. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, inilah, ya, orang-orang kudus itu, katanya, ya, orang-orang kudus dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, katanya, mengisinya dengan api dari mezbah. Wah, jadi ini karena doa mereka menuntut keadilan, ya, doa mereka menuntut Tuhan, memohon pembelaan dari Tuhan, maka malaikat
itu mengisi ya pedupaan itu dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, kepada itu ya orang-orang seperti junta militer di Myanmar macam begitu itu ya, mereka tega-teganya ya, orang protes dianya suruh tembakin itu orang ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di Myanmar macam begitu di televisi kita berdecak-decak gitu. Waduh, tapi ya coba yang sudah cukup berumur flashback, lihat ya Indonesia dulu ya, pernah tercatat luar biasa kejamnya juga ya. Tahun 65 ya, berapa banyak orang yang dibunuh tahun 65, 66, 68 gitu. Berapa banyak itu ya yang dibunuh di Indonesia, dan bahkan ya di pikiran kita masih segar ya, bagaimana di Indonesia kalau orang protes ya bisa hilang ya, diculik dan lain sebagainya. Ya ini kenapa ini di Indonesia ini kelihatannya dukungan kita kurang terhadap rakyat Myanmar. Di ASEAN ini dukungannya kurang. Kenapa tahu nggak? Karena dulu pernah kotor juga, tangannya pernah kotor, jadi nggak enak hati gitu. Kalau mau protes pemerintah Myanmar, mungkin nanti mereka bilang dulu kamu gimana kan ya. Jadi nggak enak hati mungkin bisa. Nah tetapi sesungguhnya kalau kita tobat, dulu saya begitu tapi sekarang sudah tobat gitu ya. Sekarang sudah tobat, jangan begitu lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, malaikat itu mendengarkan doa ya, dan kemudian itu pedupaan itu diisi dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh. Nah, disertai halilintar dan gempa bumi. Kalau mendengar gempa bumi, rakyat Indonesia rasanya paling ingat itu gempa bumi ya, betapa dahsyatnya sebuah gempa bumi itu. Nah, di ayat yang ke-6 sekarang kata, dan ya ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu, ini kan tadi diselingin dengan satu malaikat yang muncul yang ini memasalahkan doa ya. Sekarang lihat ya, mungkin karena doa itulah maka ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya ya, membunyikan sirine gitu ya. Nah, kita lihat katanya ya, jadi bersiap-siap itu, siap-siap membunyikan sangkakala. Lalu malaikat yang pertama katanya meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api. Waduh ya, hujan es dan api ini dua yang sebenarnya bertentangan ya. Es, api ya. Kalau api itu panas sekali, kalau es itu dingin sekali. Jadi hujan es dan api ya. Es dan api. Jadi mengapa bisa begitu ya? Ini fenomena angkasa ini ya. Hujan es dan api ya. Berarti terjadi sesuatu yang sangat ini ya, sangat berbeda. Terjadi satu perbedaan ini, perubahan dahsyat cuaca ya. Perubahan dahsyat cuaca, dingin sekali ya di atas sana. Jadi sehingga kumpulan air yang di atas sana itu yang biasanya turun berupa hujan, nah tiba-tiba membeku ya, dan turunnya es gitu ya. Jadi terjadilah hujan es dan api ya. Api ya. Wow ya. Nah, ini susah dijelaskan bagaimana turun hujan es dan api. Kalau selang waktunya ya turun api ya. Turun api itu mungkin ini ada terjadi ini ya, meteor kecil gitu ya, turun es dan api ya. Bercampur darah. Aduh ya. Ini lebih aneh lagi. Ini bercampur darah kan ya. Bercampur darah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah sesuatu yang sulit untuk difahami sebelum kita menghadapi situasi itu sebenarnya. Bagaimana bisa pada masa itu turun hujan es dan api bercampur darah
ya bercampur darah, dan semuanya itu ya dilemparkan ke bumi ya. Darah siapa ini ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kalau nonton National Geographic film ini dokumentasi ya, itu mengenai kalau tornado di Amerika, kalau tornado itu tornadonya lagi berputar di laut ya, itu semua yang ada di dalam laut itu ditarik ke atas ya. Jadi kalau Anda sedang kalau tiba-tiba dari atas itu jatuh ikan gitu ya, ada seorang bapak lagi nyetir gitu ya, dia heran ya, sekali hujan air turun bercampur dengan ikan ya. Jadi ikan jatuh di ini kaca mobilnya ya, sampai kaca mobilnya kotor karena ada ikan dengan darah semuanya gitu ya. Jadi ini heran ya, mengapa bisa ada ikan gitu ya. Anaknya di dalam mobil bilang, "Dedi," dia bilang, "ya, itu ikan itu," katanya, "bukan air, bukan hujan, itu ikan." Wah, ya, dia keluar dari mobil mau lihat ikan itu, ya dia lihat ya, itu ya angin tornado ya. Tornado sedang datang gitu ya. Mengapa? Karena ikan yang di dalam laut itu kena sedot naik ke atas gitu, kena sedot naik ke atas dan turun jatuh di tempat yang lain gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau ada darah ya, lihat ada api bercampur darah. Nah, kita mau menjelaskannya bagaimana ini? Semuanya dilemparkan ke bumi katanya, maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Wah, terbakarlah sepertiga dari bumi. Dan itu sepertiga ya, itu dahsyat sekali ya. Di Yunani belum lama ini baru terjadi kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan di Kalimantan seringkali terjadi kebakaran hutan ya. Kalau sudah kering, itu lalang di tepi jalan semuanya saking keringnya, kalau lama nggak hujan ya, itu gampang sekali ya. Itu kalau orang supir lewat bawa mobil gitu, dia buang puntung rokok ke tepi jalan, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan itu ya. Jadi gampang sekali terbakar ya. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi sangkakala pertama ditiup ya. Ini semua ini yang menghasilkan oksigen, ini sepertiganya habis ya, maka manusia akan mengalami kesusahan yang amat sangat ya. Kita akan kekurangan oksigen mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda tahu betapa mahalnya oksigen ya. Sekarang ini negara-negara semuanya berkumpul ya, mau mendiskusikan apa? Mendiskusikan tentang ini pelestarian hutan, produksi oksigen Dan saya membaca tulisannya Pak Kristento Wibisono itu ya, katanya Indonesia kan punya hutan ya, mestinya kita kalkulasi aja ya, kita punya hutan, produksi berapa banyak oksigen yang ditiup ke tempat mereka, jadi kita minta kompensasi duit dong gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, ini lihat ya, kalau sepertiga dari pohon ya, hutan semuanya itu hangus ya, itu ada masalah besar ya. Ini satu malapetaka yang dahsyat sekali yang akan terjadi sesudah pengangkatan itu ya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala. Nah, sekarang malaikat yang kedua ini meniup sangkakalanya. Tadi itu sudah pohon ya, dan ini pohon dan rumput-rumput semuanya katanya terbakarlah sepertiga dari bumi ya, dan sepertiga dari pohon-pohon. Nah, sekarang malaikat yang kedua meniupkan sangkakala, membunyikan sirine ya, dan ada sesuatu seperti gunung besar ya, sesuatu seperti gunung besar katanya yang menyala-nyala. Wah, yang menyala-nyala. Jadi ini apakah letusan gunung Merapi mahmanya segunung itu ya, yang menyala-nyala katanya, yang dan menyala oleh api dilemparkan ke dalam laut ya, turun ke dalam laut itu ya, turun ke dalam laut katanya.
Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ya, wow, berarti ini ya merah gitu ya, merah menjadi darah katanya. Dan sepertiga dari laut itu menjadi, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Waduh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, sungguh mengerikan ya, mengerikan ya. Ini jadi tulah untuk bumi dan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Itu sangkakala pertama. Kemudian sangkakala kedua itu tulah terhadap laut ya, terhadap laut dan semua yang ada di laut ya, di sungai, dan termasuk kapal-kapal ya, semuanya katanya makhluk yang bernyawa di dalam laut ya. Ini semuanya ya tulah terhadap laut ya. Kemudian nah, kita tahu bahwa ini ya, ini sesuatu yang sungguh dahsyat sekali. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kali kalau saya membaca hal yang demikian, maka saya paling syukurkan itu adalah apa? Karena sebelumnya itu saya sudah terangkat gitu. Sebelumnya saya sudah terangkat, dan harapan saya Anda juga sudah terangkat gitu, karena sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Amin ya, pendengar sekalian, Anda sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ya, Anda ya ikut mengalami yang begini, ini mau pergi kemana gitu ya. Nah, sementara kalau yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dilahirkan kembali, sudah pasti terangkat ya. Nah, hati-hati jangan sampai kita mempunyai keyakinan yang semu gitu, keyakinan yang salah ya. Banyak orang yakin masuk surga, tapi kalau ditanya masuk surga atas alasan apa? Atas alasan apa? Malah jawabnya ngaco gitu ya. Pernah ada satu guru sekolah minggu dari satu gereja yang lain, dia datang ke rumah saya, dan saya tanya sama dia, saudari, saya bilang, kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat, rumah ini roboh, kita mati sama-sama, gimana? Anda masuk surga nggak? Oh, masuk dong, dia bilang. Kemudian saya tanya lagi, alasannya apa? Dia jawab saya, kan sudah percaya Yesus katanya. Ya, saya tanya dia lagi, percaya Yesus apa? Yesus juru selamat katanya. Dia jawab lagi. Kemudian saya tanya terus, bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu? Wah, di situ dia nggak bisa jawab lagi, malah dia begini, dia mukanya cemberut, dia bilang, Pak Suhento, saya belum pernah digituin loh katanya. Oh, loh, saya bilang, saya tidak bermaksud untuk menggojlok kamu, bukan. Saya mau membuat iman kamu sungguh-sungguh tajam dan benar sesuai dengan Alkitab. Nah, banyak orang nanya, Anda pasti masuk surga? Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda pasti masuk surga? Ya, kalau Anda harus meninggalkan dunia ini saat ini juga, apakah Anda pasti masuk surga? Jawabannya harus mantap. Ya. Oh, saya pasti masuk surga. Saya pasti masuk surga. Mengapa? Alasannya, nomor satu, karena saya sudah bertobat. Saya sudah mengaku saya orang berdosa, dan saya sudah menyesali dosa saya menyesalinya. Nah, apakah Anda sudah mengaku diri orang berdosa di hadapan Tuhan dan menyesali dosa Anda? Nah, kemudian saya percaya kepada Yesus. Percaya Yesus apa? Saya percaya Yesus telah dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Ingat, Yesus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, dan sekarang saya hidup menggantikan dia. Saya hidup menggantikan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hidup yang saya sedang hidupi ini bukannya hidup saya lagi, karena saya hidupi dalam tugas menggantikan Yesus atau hidup baginya. Oleh sebab itulah saya perlu hidup dengan sebaik-baiknya, karena saya harus mempertanggungjawabkan hidup saya ini kepadanya nanti.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, apakah Anda pasti masuk surga? Ya, jangan, saya pasti masuk surga. Apa alasannya? Karena saya kan dari lahir sudah jadi orang Kristen. Itu salah. Itu pasti masuk neraka malah ya. Itu pasti masuk neraka. Nah, mungkin ada orang yang tanya, Anda pasti masuk surga sekarang? Oh ya, saya pasti masuk surga. Alasannya apa? Oh, saya sumbang paling banyak loh di gereja. Nah, ini pasti masuk neraka malah. Dia pasti masuk neraka. Dia coba-coba mau nyogok Tuhan ya. Dia pasti masuk neraka. Mungkin ada yang ditanya, Anda pasti masuk surga? Oh, saya pasti masuk surga. Alasannya apa? Oh, amal saya, berapa banyak amal saya yang saya kumpulkan. Nggak ada orang masuk surga pakai amal. Itu sama juga dengan menyogok Tuhan ya. Tidak ada ya. Ada orang lagi nanya, apakah Anda masuk surga? Oh ya, saya pasti masuk surga. Alasannya apa? Alasannya saya sebagai majelis, tahu nggak, di gereja. Saya sebagai pengurus sinode ya. Itu tidak ada orang masuk surga karena jadi majelis, karena jadi pendeta, karena jadi pengurus sinode. Ya, tidak ada yang begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda pasti masuk surga. Nah, kalau Anda bisa menjawab mantap, ya, saya pasti masuk surga. Alasannya apa? Karena saya sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Bertobat apa? Mengaku saya orang berdosa dan saya sudah menyesali dosa saya. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus bahwa Dia dihukumkan menggantikan saya. Jadi Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Maka saya tidak akan dihukumkan lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pernah pergi ke satu rumah sakit. Kagetnya saya bukan main-main. Ada seorang wanita dokter muda yang sakit kanker. Saya tanya dia, apakah dia pasti masuk surga? Dia bilang pasti. Terus tanya alasannya apa? Dia bilang apa? Sudah dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal. Ampun deh, saya benar-benar kagetnya bukan main ya. Mengapa dia mau masuk surga ngandalkan dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal ya. Nah, malah pendeta itu nggak masuk surga ya. Karena dia meyakinkan orang masuk surga melalui baptisannya dia sudah pasti tidak masuk surga punya. Bagaimana yang dibaptis oleh dia bisa masuk surga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oleh sebab itu hati-hatilah Anda ya. Tidak ada orang yang masuk surga karena dibaptis punya. Dibaptis itu adalah untuk menjadi anggota jemaat ya. Dibaptis untuk menjadi anggota jemaat. Jadi dibaptis bukan untuk masuk surga. Ya, barang siapa yang mau mengandalkan baptisan untuk masuk surga justru akan masuk ke neraka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi di ayat 10 dari Wahyu pasal 8 ini kan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, membunyikan sirinenya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar ya. Bintang, tahu Anda bintang itu apa? Bintang itu seperti matahari ya. Kalau yang kita lihat bintang itu yang terang itu seperti matahari ya. Itu seperti matahari yang api, itu bintang itu api ya. Katanya jatuhlah bintang besar ya, menyala-nyala seperti obor. Wah, ini ya seperti meteor ini ya, jatuhlah ya seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Waduh, tadi laut ya, sekarang sungai dan mata-mata air ya. Nah, ini betapa sesuatu yang amat dahsyat. Nah, katanya ya, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, apa itu absintus? Katanya absintus ini adalah nama ini ya, wormwood, yaitu cacing kayu gitu ya, ulat kayu yang itu yang ini katanya menunjuk kepada ya, ini adalah semacam tumbuhan yang sangat pahit katanya, itu Artemisia ya, absinthium itu nama ini mungkin ya nama latinnya ya. Jadi ini sesuatu yang sangat ini ya, sangat pahit sekali, sangat pahit katanya, ini yang terdapat di Timur Tengah di sana ya. Mungkin ya, pokoknya orang kalau menyebut sesuatu yang pahit ya menunjuk kepadanya. Jadi ini sesuatu yang sangat pahit ya. Nah, kalau di ini ya,
di Yeremia pasal 9 ayat 15 dan pasal 23 ayat 15 itu diterjemahkannya dengan ipuh ya, ipuh. Di Amos juga, Amos pasal 5 ayat 7 ya, itu diterjemahkan dengan ipuh ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menurut ya penyelidikan ini adalah sesuatu yang sangat pahit ya, sangat pahit. Anda bisa bayangkan kalau Anda minum air ya, dan semua air menjadi pahit ya, menjadi pahit. Ini sih bukan bisa dijelaskan dengan ilmiah gitu, dengan ilmu pengetahuan, karena 10 tulah di Mesir juga nggak bisa dijelaskan gitu. Bagaimana semua air di Mesir tiba-tiba bisa menjadi darah, dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang ajaib ya. Nama bintang itu ialah Absinthus. Nah, banyak teolog berpikir ya, apakah yang dimaksud dengan bintang di situ itu adalah apa gitu ya. Karena dia katanya jatuh dari langit ya, jauh ya, dan dia seperti obor yang menyala-nyala, dan dia menyebabkan air sungai semuanya menjadi ini pahit. Nah, belum lama ini di Amerika Latin ya, itu ada satu negara kalau nggak salah itu ya, yang kejatuhan meteor ya, dan banyak orang pergi ke situ dan kepalanya pusing-pusing karena baunya nggak, itu ada bau sesuatu yang aneh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini ini menimpa sungai, ini semuanya menjadi pahit katanya, menjadi pahit, jadi tidak bisa dikonsumsi karena sudah pahit. Jadi ini satu tulah yang amat dahsyat yang menimpa bumi ini. Coba kita lihat ya, ini sudah menimpa bumi, pohon-pohon ya, pohon-pohon dan rumput hijau hangus ya. Itu sangkakala yang pertama ya. Sangkakala kedua ya, itu laut ya, sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut binasa semuanya ya. Semuanya, kapal-kapal juga sepertiga dari semua kapal Mungkin selain ini ya, itu gunung besar turun, jadi terjadi satu tsunami yang dahsyat gitu ya. Anda bisa bayangkan sesuatu yang sebesar gunung katanya ya. Nah, tahu gunung mana itu tiba-tiba jatuh ke dalam laut ya, maka akan terjadi satu gelombang yang dahsyat sekali ya. Kalau katanya jumlah sepertiga kapal di laut itu tenggelam ya, wah itu tsunami yang dahsyat sekali pasti ya, yang menyebabkan itu. Nah, kemudian ya, sangkakala ketiga ya, sangkakala ketiga ini bintang besar yang menyala-nyala seperti obor jatuh ya, menimpa sepertiga dari sungai dan mata air, sehingga airnya menjadi pahit, tidak bisa diminum ya, menjadi absinthus katanya, yaitu ya. Jadi sepertiga dari air menjadi pahit, menjadi absinthus katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya sekarang ayat yang ke-12. Lalu malaikat yang keempat meniupkan sangkakalanya, membunyikan sirinenya ya, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Wow, terpukullah sepertiga dari matahari. Wah, matahari kalau terpukul sepertiga ya, dan ya sepertiga dari bulan ya, dan sepertiga dari bintang-bintang ya. Jadi ada terjadi ini ya, terjadi fenomena kekacauan di falak di sana di atas ya. Di sana itu Anda bisa bayangkan, kalau mataharinya sepertiganya tidak menyala, maka di dunia ini akan terjadi yang jauh lebih dahsyat dari yang di sana. Jadi ya, itu akan menyebabkan suhu di bumi ini berubah ya, suhu di muka bumi ini berubah. Jadi katanya ini sepertiga ya, padanya menjadi gelap ya, katanya ini ya, sepertiga dari bintang-bintang ya, bintang-bintang juga, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Nah, jadi yang tadinya siang hari 12 jam ya, tinggal ini ya, tinggal 8 jam ya. Waduh, ya tinggal 8 jam kita lihat ya. Jadi bagaimana ini akhirnya ya bumi akan lebih dingin ya.
Kita mungkin bisa bertahan orang waktu itu ya. Sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Waduh ya. Jadi ada terjadi kekacauan rotasi bumi ya, dan akan jadi ini malapetaka besar pada waktu itu. Nah, sekali lagi ya setiap kali menyinggung malapetaka pada waktu itu, saya syukurkan saya sudah terangkat ya. Saya syukurkan saya sudah terangkat. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan bahwa dari lubuk hati saya yang paling dalam, mari bertobatlah segera ya. Bertobatlah segera. Jangan menunggu-nunggu waktu lagi. Bertobatlah segera dan percayalah kepada Yesus Kristus ya. Supaya malapetaka yang kita bahas ini yang begitu dahsyat itu jangan menimpa Anda ya, jangan menimpa Anda. Dan kita akan terangkat bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, kita meninggal, tidak jadi masalah. Kita akan pergi bersama dengan Dia. Itulah sebabnya mari ya, bertobatlah segera dan percayalah kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus telah menggantikan Anda dihukumkan di atas kayu salib. Ini penting ini ya. Banyak orang suruh orang percaya Yesus, nggak tahu percaya Yesus apa. Nah, kalau percaya Yesus bahwa Yesus pernah hidup, sama seperti kita percaya bahwa Bung Karno pernah hidup, itu bukan iman yang menyelamatkan ya. Kalau saya percaya Yesus sama seperti saya percaya George Washington adalah presiden Amerika yang pertama, itu tidak menyelamatkan gitu. Jadi percaya Yesus apa ya? Kalau percaya Yesus itu anak Yusuf ya, dia lahir dari Maria dan lain sebagainya, dan dia adalah Allah ya. Itu Alkitab bilang apa? Iblis juga percaya itu ya, dia malah tahu, dia lebih tahu dari kita. Tetapi ya, percaya Yesus maksudnya gini, mengaminkan dengan segenap hati, berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau rela dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Sepatutnya sayalah yang mestinya dihukumkan, karena saya orang berdosa, dan Engkau dihukumkan menggantikan saya. Dengan demikian ya, kita akan mendapatkan kepastian masuk surga. Maka hal-hal yang kita baca, yang kita bahas ini tidak akan menimpa kita. Ayat yang ke-13 yang terakhir berkata, lalu aku melihat, katanya, aku mendengar ya seekor burung nasar. Nah, seekor burung nasar di bahasa Alkitab, bahasa asli Yunani Tectus Recaptus ya. Di Tectus Recaptus nih, ini pakai lembaga Alkitab Indonesia nih pakai ini critical text ya. Critical text di sini tulis seekor burung nasar, tapi di Tectus Recaptus itu malaikat ya, seorang malaikatnya. Nah, terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring ya. Berkata dengan suara nyaring, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ya, karena masih ada sangkakala lagi yang lain gitu. Ini baru 3 ya, baru 4 ya. Baru 4 sangkakala ditiupkan. Masih ada 3 lagi. Oh ya, yang 4 ini saja sudah manusia di bumi ini sudah rasanya ya tidak tertahankan lagi dengan kondisi, walaupun belum menyebut ada korban manusia loh, nanti ada korban manusianya. Nah, sekarang ini belum menyebut ada korban manusia, tetapi dengan situasi macam begini, bagaimana ya kita bisa hidup? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tambah panas beberapa derajat saja ya, itu langsung kita merasa panas sekali, panas ya, nggak bisa tidur, panas. Anda bisa bayangkan ya, kalau dingin ya, dingin kita bilang waduh dingin ya, di mereka yang tinggal di wilayah yang 4 musim itu ya. Sekarang mereka sangat terasa loh, ada perubahan yang dahsyat ya, ada perubahan yang dahsyat terhadap cuaca. Mengapa? Karena musim panas lebih panas dari biasanya, dan musim dingin lebih dingin dari biasanya. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres ini ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, ini mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. 4 sangkakala, 4 sirine dibunyikan ya, 4 sangkakala ditiupkan, dan celaka-celaka yang dibawakan yang menimpa bumi ini menyebabkan semua orang ya, yang sombong, yang tidak mau percaya Yesus, yang
tidak mau mengakui Allah, semuanya itu ya mereka menyombongkan diri. Kalau lihat ya, kalau sudah situasi macam demikian, apalagi yang mau disombongkan? Apalagi ya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa mengatasi cuaca. Oke, you bisa bikin pesawat, bisa bikin handphone, tapi engkau tidak bisa mengatasi ya cuaca. Bahkan ya air laut yang semakin meninggi, kamu mulai pusing kepala gitu. Oke, jangan menyombongkan diri ya. Mari kita rendahkan hati. Kita mengakui ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan baiklah kita mencari kebenarannya. Dan bagi yang sudah dapatkan kebenarannya, saya kasih tahu Anda bahwa Anda perlu pergi ke gereja yang benar, supaya di situ tujuan gereja didirikan adalah untuk memelihara iman yang benar. Nah, kalau gereja sudah salah, dia sudah salah fungsi, dia tidak memelihara iman yang benar, bahkan dia menyesatkan misalnya dan menyimpangkan, membawa jemaatnya ke jalan yang salah. Kalau mau Anda takut, Anda perlu cepat keluar. Saya kasih tahu, Anda perlu cepat keluar. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami merasa sangat ngeri dengan kitab Wahyu pasal 8 yang mengungkapkan malapetaka yang akan menimpa bumi ini. Tuhan, ketika meterai dibuka, sangkakala ditiupkan, Tuhan, kami hanya dapat bersyukur dan tak henti-hentinya bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah banyak orang, biarlah mereka juga diselamatkan seperti kami. Jadikan kami alat-Mu, supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk memberitahukan kepada mereka akan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.